Bab 2771 berburu. Karena niat jahat dunia ini terhadap umat manusia, sulit bagi umat manusia kita untuk meningkatkan tingkat kultivasinya hingga batas tertentu. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa umat manusia kita tidak menjadi orang suci. Xia He tampak muram. Lu Yeki berkata, bukankah itu berarti ada orang suci lainnya? Mengapa orang itu bisa menerobos? Xia He menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu bukan penduduk asli dunia ini. Dia datang dari dunia luar bertahun-tahun yang lalu. Beberapa orang suci dari semua ras di dunia ini memiliki asal-usul seperti itu. Mengenai dari mana mereka berasal, tidak seorang pun tahu. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Xia He tidak tahu dari mana orang-orang suci itu berasal, tetapi dia tahu bahwa mereka pasti berasal dari dunia batin. Sue Ju juga mengatakan sebelumnya bahwa ada begitu banyak orang kuat sepanjang zaman, tetapi tidak banyak orang suci, tetapi masih ada beberapa, tetapi tidak ada jejak mereka di dunia batin, dan orang-orang suci itu telah memasuki dunia sumber. Tetapi, semuanya agak aneh. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, aku pernah melihat seorang suci sebelumnya, tetapi orang suci itu membuatku merasa seperti mayat berjalan. Apakah semua orang suci di dunia ini terlihat seperti itu? Jika demikian, mengapa mereka masih bisa ikut campur dalam urusan duniawi? Seperti Kiseng, dia seharusnya tidak terlibat dalam urusan duniawi apapun. Dia hanyalah boneka dan boneka. Xia He tampak terkejut, apakah kamu pernah melihat orang suci sejati? Orang suci sejati. Lu Ye bingung. Xia He menjelaskan, ada juga dua jenis orang suci. Yang pertama adalah yang kamu sebutkan, yaitu orang suci sejati. Mereka, memang seperti mayat berjalan, transenden di dunia, dan ada juga yang setengah orang suci. Setengah orang suci tidak seperti ini. Orang suci yang aku sebutkan kepadamu adalah setengah orang suci. Lu Ye mengerutkan kening. Apakah pembagian orang setengah orang suci dan orang suci sejati ini berbeda dalam hal gelar, atau karena alasan lain? Baik itu orang suci sejati atau setengah orang suci, ras manusia kita memiliki banyak kekurangan, yang menyebabkan ras manusia kita hanya bisa hidup di lautan sangkar. Laut sangkar ini juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana ras lain dapat membesarkan ras manusia. Mereka datang untuk menggertak dan menyerbu setiap beberapa hari, dan setiap 100 tahun, ada perburuan besar-besaran. Wajah Lu Ye menjadi gelap, yang mereka buru adalah ras manusiaku. Ya, Xia He tersenyum pahit, sudah seperti ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagi ras lain, ras manusia kita adalah bahan pengorbanan yang sangat baik. Pengorbanan. Tujuan perburuan mereka adalah untuk menangkap biksu manusia kita hidup-hidup untuk pengorbanan, sehingga mendapatkan berbagai manfaat. Semakin kuat orang yang dikorbankan, semakin besar manfaat yang bisa mereka dapatkan. Dari mana manfaat ini berasal? Lu Ye merasa marah dalam hatinya. Xia He mencibir, tentu saja itu diberikan oleh dunia ini. Dunia ini memiliki kemauan. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya, tetapi kemauan itu memang ada. Wajah Lu Ye tenang. Jika kamu benar, kemauan dunia adalah kemauan Star Abyss. Dia sebelumnya menyadari bahwa kekuatan Tao di dunia ini sangat murni dan kaya, dan dia mengira bahwa ini adalah tanah suci yang mirip dengan alam kesatuan, tempat yang tidak dapat dijangkau oleh tentakel kemauan. Tetapi sekarang sepertinya aku salah. Memang tidak ada jejak kemauan di dunia sumber, tetapi ini bukanlah tanah suci. Tetapi jika demikian, mengapa aura Star Abyss di alam sumber begitu murni? Lu Ye tidak dapat mengetahuinya. Jadi situasi saat ini adalah perburuan yang menargetkan ras manusia kita telah dimulai. Kata Lu Ye Wen. Xia He mengangguk, ya, sudah dimulai. Lu Ye akhirnya tahu mengapa dia tidak dapat melihat makhluk hidup di lautan sangkar ini sebelumnya. Dia mengira tempat ini jarang dikunjungi, tetapi sekarang tidak demikian. Mungkin manusia bersembunyi di pulau-pulau kecil yang dilewatinya, tetapi mereka tidak menunjukkan keberadaan mereka, seperti sekarang. Tidak bisa melawan. Lu Ye Wen. Xia He menggelengkan kepalanya, bagaimana kita bisa melawan jika kita tidak sekuat manusia? Tidak apa-apa. Selama masa perburuan, semua elit dari semua ras utama terungkap. Ras manusia kita sendirian dan tidak bisa melawan sama sekali. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyembunyikan diri kita sebanyak mungkin. Apakah rekan Tao Xiaoman menyebutkan pulau besar tadi? Lu Ye Wen berkata. Xia He berkata, itu adalah tempat berkumpulnya ras manusiaku. Jika kamu tidak bisa menyembunyikannya, kamu pasti akan menjadi sasaran. Tapi jangan khawatir, ras-ras yang berpartisipasi dalam perburuan tidak akan melakukan apapun untuk membunuh mereka. Mereka akan meninggalkan sedikit vitalitas bagi ras manusia kita untuk beristirahat dan memulihkan diri. Bukankah ini hanya memotong daun bawang? Itu hanya memotong daun bawang. Xia He tersenyum pahit, di atas laut, situasi umat manusia kita selalu seperti ini, dan tidak pernah membaik selama ribuan tahun. Lu Ye tidak bertanya lagi. Dia memiliki pemahaman umum tentang situasi di alam sumber. Tidak diragukan lagi bahwa umat manusia di sini sangat sulit untuk bertahan hidup. Meskipun kekuatannya cukup bagus sekarang, situasi saat ini memang tidak cocok untuk berlarian. Aku hanya bisa menunggu sampai insiden perburuan ini selesai sebelum membuat rencana. Dia sengaja mengunjungi satu-satunya manusia setengah suci. Karena orang ini datang dari alam dalam dan tinggal di alam sumber selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti tahu sesuatu, mungkin dia bisa menemukan jalan untuk pergi darinya. Meskipun harapannya tidak besar, itu patut dicoba. Namun pada akhirnya itu adalah peristiwa lanjutan. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ye tetap di posisinya dengan tenang dan berlatih dengan tenang. Sungguh mengejutkan dan mengejutkan. Dia menahan diri selama latihannya, agar tidak menimbulkan terlalu banyak masalah.
Sampai beberapa hari kemudian, Lu Ye, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya dan Xia He berdiri di depannya. Dia mengangkat satu jari dan meletakkannya di samping mulutnya, dan berkata dengan lembut, ikuti aku, seseorang telah masuk. Lu Ye segera berdiri. Dia tidak menyadari adanya gerakan apapun, tetapi Xia He dan yang lainnya telah bersiap di sini untuk waktu yang lama, jadi mereka mungkin menyiapkan beberapa formasi peringatan. Karena dia mengatakan itu, tempat itu pasti telah terekspos. Saat dia menyapu ke depan, tindakan Xia He diam-diam berbalik dan beberapa sosok muncul di depannya. Itu adalah Liu Chang dan yang lainnya. Mereka jelas menyadarinya. Ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka saling memahami. Liu Chang bergegas maju terlebih dahulu, dan semua orang mengikuti dari belakang. 3 napas kemudian, suara gemuruh datang dari belakang, dan aura yang lebih kuat pun menghilang. Jelas bahwa ada musuh yang mengejarnya. Namun, tidak diragukan lagi ada lebih dari satu pintu masuk dan keluar di tempat persembunyian ini, hanya untuk berjaga-jaga terhadap situasi saat ini. 10 napas kemudian, Liu Chang, yang memimpin jalan, tiba-tiba berdiri diam, menoleh untuk melihat semua orang, melihat rasa sakit di wajahnya, menggertakkan giginya dan berbisik, siapa itu? Lu Ye mengerutkan kening. Selama persepsi, beberapa aura kuat mendekat dengan cepat di depan mereka, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa jalan di depan juga telah diblokir. Ini jelas bukan kebetulan. Bahkan jika musuh menemukan pintu masuk ke tempat persembunyian mereka, tidak ada alasan untuk menemukan jalan keluar lain dengan begitu cepat. Namun, musuh menyerbu pintu masuk dan keluar saat ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang membocorkan detail tempat persembunyian mereka, itulah sebabnya mereka menjadi sasaran dengan cara ini. Sementara Liu Chang berbicara, matanya yang tajam menatap Lu Ye tanpa ragu-ragu, dengan kecurigaan dan kewaspadaan yang mendalam di matanya. Mereka berlima telah bersama untuk waktu yang lama dan mengetahui kebenarannya, jadi mereka berkumpul bersama untuk tetap hangat. Hanya Lu Ye yang dibawa oleh Xia He. Adalah normal bagi Liu Chang untuk memiliki kecurigaan ini. Bukan hanya Liu Chang yang berpikir demikian, tetapi yang lainnya pasti juga punya ide ini. Bahkan Xia He, yang berdiri di samping Lu Ye, mengerutkan kening dan tampak terkejut dan curiga. Itu kau, aku melihat sesuatu yang salah denganmu. Sambil berteriak dengan marah, biksu bermarga Zhou mengangkat tangannya dan mengorbankan prajurit taunya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Lu Ye, dan mengambil tindakan tanpa ampun. Di koridor yang tidak begitu lebar, Lu Ye tidak punya pilihan selain menghindari serangan seperti itu. Ketika biksu bermarga Zhou mengambil tindakan, aura Liu Chang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Ketika cahaya menyala, ekspresi Lu Ye tenang dan dia tiba-tiba menendang. Tendangan ini mematahkan serangan ganas biksu bermarga Zhou dan menendangnya dengan keras di dada. Biksu bermarga Zhou tiba-tiba membelalakan matanya, dan tubuhnya terbang mundur seperti anak panah dari tali, mengenai langsung Liu Chang yang memimpin. Kekuatan kekerasan membuat Liu Chang mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Di depannya, biksu bermarga Zhou memiliki dada cekung dan pendarahan dari mulut dan hidungnya, dan terluka parah. Semua mataku tiba-tiba menyusut, terutama Xia He. Di antara sedikit orang, dia paling banyak berhubungan dengan Lu Ye. Dalam persepsinya, tingkat kultivasi Lu Ye sebenarnya tidak tinggi. Seperti Xiaoman, mereka seharusnya hanya berada di posisi yang lebih rendah dan selaras, tetapi kekuatan kekerasan dari tendangan tadi sungguh sensasional. Terlebih lagi, kultivator bermarga Zhou berada di posisi tengah, dan meskipun serangannya tidak berguna, dia seharusnya tidak mudah dipatahkan oleh posisi He Dao yang lebih rendah. Tiba-tiba aku menyadari bahwa pria hijau nakal yang dia jemput dari luar tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Mungkinkah itu dia? Lu Ye telah melangkah maju, menekan satu tangan di gagang pisau Panshan, dengan ekspresi santai, sekarang bukan saatnya untuk konflik internal, kamu dapat melihat kebenaran dengan jelas dengan matamu sendiri. Saat dia berbicara, sosoknya telah melampaui Liu Chang dan biksu yang terluka bernama Zhou dan membawanya pergi. Liu Chang sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikannya. Dia memperhatikan tatapan bertanya Xia He dan menoleh sedikit untuk mengikutinya. Situasi saat ini adalah mereka adalah serigala di depan dan harimau di belakang. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya dapat menerobos ke satu arah. Apakah Lu Ye mengungkap posisi mereka atau tidak dan memberitahu musuh, mereka tidak punya pilihan saat ini. Pemimpin Lu Ye segera melihat jejak musuh. Itu adalah suku sayap. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan datang dari depan dengan serangan yang ganas. Beberapa sosok mengikuti di belakangnya. Ketika dia melihat sosok Lu Ye, klan Wing tidak bisa menahan senyum, informasinya benar, itu benar-benar tersembunyi di sini. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menusuknya dengan pedang. Cahaya pedang tiba-tiba terbagi dan bayangan pedang yang tak berujung memenuhi koridor. Kekuatan pedang ini sangat kuat. Klan Wing ini seharusnya memiliki kemampuan untuk mengolah Taoisme tingkat menengah. Dengan satu kekuatan penuh, hampir 3.000 kekuatan meledak. Kilatan cahaya pedang melintas melalui tirai pedang di langit. Tirai pedang hancur, dan klan Wing menatap prajurit Tao pedang panjang di tangan mereka. Setelah beberapa saat tumpul, sensasi yang dalam melintas di mata mereka. Hanya karena prajurit Tao yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, mereka terputus darinya. Hanya satu pukulan, kekuatan cahaya pedang tetap tidak berkurang. Setelah memotong pedang panjangnya, pedang itu meluncur di lehernya. Lu Ye telah melewatinya dan bertemu musuh di belakangnya. Di belakangnya, Liu Chang dan yang lainnya yang telah waspada semua melihat pemandangan ini dengan tak percaya, hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Bab 2772, Kejar-kejaran dan Kabur. Di koridor, Lu Ye berjalan sambil membawa pisau, berlarian, teriakan dan jeritan terdengar, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, kebisingan kembali tenang.
Liu Chang dan yang lainnya yang mengikutinya berjalan di sepanjang jalan dan melihat orang-orang kuat dari klan Wing tergeletak di genangan darah, dan kematian mereka semua mengejutkan. Seberkas cahaya datang dari depan, dan ketika Lu Ye melesat keluar, jantungnya tiba-tiba menjadi waspada. Dia sudah lama menduga hal ini. Karena musuh telah menemukan tempat persembunyian mereka dan menghalangi mereka dari depan dan belakang, pasti ada penyergapan di luar, jadi dia segera bergegas untuk melindungi seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, beberapa serangan datang, dan tubuhnya terguncang dan darahnya melonjak. Sebelum orang itu berdiri teguh, klan bersayap yang memegang tombak muncul di depannya. Dia menembaknya dengan tombak. Lu Yeheng memblokir serangan dengan akurat di depan pedangnya, tetapi seluruh tubuhnya didorong ke samping oleh kekuatan yang kuat dan bergerak ratusan kaki. Kekuatan di sekitarnya kacau, dan sosok-sosok terbang mendekat, dan Liu Chang dan yang lainnya yang mengikuti Lu Ye segera menyerang. Lu Ye tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menghalangi klan yang memegang senjata, dan dua sosok lagi datang untuk bertarung dari sisi ke sisi. Baru pada saat inilah dia bisa melihat dengan jelas situasi di sekitarnya. Di luar pulau persembunyian, ada dua kapal harta karun besar berdiri di samping. Banyak sosok di kapal harta karun berdiri, tanpa kecuali, semuanya adalah biksu dari klan Wing, mengawasi mereka. Tidak disarankan untuk tinggal di tempat yang benar dan salah untuk waktu yang lama. Lu Yexin membuat keputusan dan menebas dengan dua sosok yang datang dari kedua sisi, lalu melesat dan hendak melarikan diri. Namun, tubuhnya bergerak, dan cahaya harta karun yang licik tiba-tiba muncul dari salah satu kapal harta karun dan menyapu ke arahnya. Lu Ye tidak tahu betapa misteriusnya cahaya harta karun ini, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak berani terlibat sesuka hati. Sosoknya tiba-tiba jatuh, menghindari cahaya harta karun dengan sedikit gerakan. Saat berikutnya, teriakan datang dari samping. Lu Ye berbalik dan melihat biksu bernama Sun, dan melihat bahwa biksu bernama Sun ditutupi dengan cahaya harta karun. Cahaya harta karun itu awalnya tidak terlihat, tetapi pada saat ini tampaknya berubah menjadi substansi, membungkus biksu bernama Sun di dalamnya seperti bola air. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar darinya. Ketika cahaya harta karun itu didaur ulang, biksu bermarga Sun juga terseret ke arah kapal harta karun, seperti udang karang yang ditangkap oleh jaring besar. Wajah Lu Ye tenang, dan dia diam-diam senang bahwa dia baru saja melihat kesempatan dan tidak terkena, kalau tidak, itu akan sedikit merepotkan. Cahaya harta karun ini tidak memiliki daya mematikan, tetapi memiliki daya ikat yang sangat kuat, dan jelas digunakan secara khusus untuk menangkap makhluk hidup. Di dunia sumber ini, perburuan ras manusia oleh ras-ras besar tidak terutama tentang pembunuhan, karena mereka ingin menangkap biksu manusia hidup-hidup untuk dikorbankan, dan tentu saja mereka ingin menangkap mereka hidup-hidup. Cahaya harta karun misterius harus digunakan secara khusus untuk masalah ini. Selamatkan aku, biksu bermarga Sun berseru. Tetapi saat ini, semua orang sedang dikepung, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Banyak cahaya harta karun melesat keluar dari dua kapal harta karun dan terus menutupi semua orang. Lu Ye menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri dengan susah payah. Yang lain tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Biksu bernama Zhou yang sudah terluka dengan cepat mengikuti jejak biksu bernama Sun, menutupi tubuhnya dengan cahaya harta karun, dan kehilangan kebebasannya, diikuti oleh Liu Chang. Setelah 2 napas, Xia He dan Xiaoman juga terpengaruh satu demi satu. Setelah hanya 10 napas berusaha, Lu Ye ditinggalkan untuk mendukungnya. Dia telah menerobos pengepungan dengan pisau, tetapi dia tiba-tiba berbalik dan bergegas ke Xia He. Dalam tatapannya yang tercengang, dia menebas cahaya berharga itu. Xia He menggelengkan kepalanya, cepat pergi, tidak ada gunanya. Cahaya ilahi Yuan Chen ini tidak dapat dipotong dengan kekuatan kasar. Saat dia berkata, pisau Panshan yang sangat tajam menebas cahaya berharga itu, tetapi itu seperti kemerosotan di lumpur, hanya menyebabkan cahaya berharga itu sedikit berubah bentuk, dan tidak ada tanda-tanda akan pecah. Tidak hanya itu, Lu Ye bahkan merasa bahwa pisau Panshan-nya terperangkap di dalamnya dan sulit baginya untuk melepaskan diri. Berani sekali. Teriakan marah datang, dan beberapa biksu sayap di sekitarnya datang untuk menyerang. Pada saat ini, Lu Ye ingin melarikan diri, jadi dia harus melepaskan pisau Panshan. Namun, bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu? Dia bekerja keras untuk mengolah pisau Panshan sampai sekarang. Baginya, ini bukan lagi hanya seorang prajurit Tao, tetapi juga fondasinya. Pergi, seru Xia He. Lu Ye tiba-tiba menggoyangkan pedang panjang di tangannya. Kekuatan pohon bakat diaktifkan dengan liar, dan akar yang tak terlihat menyebar dan melilit bilahnya. Saat berikutnya, cahaya harta karun yang terus-menerus menebas tiba-tiba pecah, seolah-olah telah dicairkan oleh sesuatu. Lu Ye menghunus pedangnya dan bangkit, kekuatan ruam di sekitar tubuhnya tersebar, dan kekosongan di sekitarnya terbentang. Pedang itu menyala, dan beberapa teriakan seru, darah berceceran, dan beberapa suku sayap yang menyerang terluka satu demi satu. Salah satu dari mereka patah dan mayatnya jatuh ke laut. Lu Ye meraih Xia He dan mengaktifkan teknik pelarian darah, dan melarikan diri ke satu arah tanpa melihat ke belakang. Insiden itu pun terjadi. Belum lagi Xia He tidak bereaksi, orang-orang kuat dari klan Wing yang sedang membentuk formasi di dua kapal harta karun itu juga tidak bereaksi. Tidak seorang pun menyangka bahwa ada seseorang di dunia ini yang memiliki cara untuk memutus cahaya ilahi Yuan Chen. Ketika dua biksu bersayap di lampu harta karun itu mengejar, Lu Ye sudah melarikan diri bersama Xia He. Dalam keadaan kaget dan marah, para biksu bersayap ini saling mengejar. Jika Lu Ye sendirian, tidak akan sulit untuk menyingkirkan mereka. Itu sudah cukup untuk menggerakkan kekosongan beberapa kali. Namun, akan sedikit merepotkan untuk membawa Xia He saat ini. Klan Wing sendiri adalah ras yang terkenal dengan kecepatannya, jadi bahkan jika Lu Ye mengaktifkan teknik melarikan diri dari darah, sulit untuk menyingkirkannya.
Selain itu, ada musuh di mana-mana di seluruh lautan sangkar. Jika mereka melarikan diri seperti ini, cepat atau lambat mereka akan bertemu musuh kuat lainnya. Turunlah ke laut. Xia He akhirnya sadar, meraih Lu Ye dengan punggung tangannya dan jatuh langsung ke laut. Dengan 2 kali bunyi dentuman, air memercik ke permukaan laut, dan kedua sosok itu terjun ke laut. Setelah memasuki laut, kekuatan Xia He melonjak, dan seluruh tubuhnya seperti ikan, dengan peningkatan kecepatan yang tajam. Dia juga mengaktifkan kekuatannya untuk membungkus Lu Ye. Ini seharusnya menjadi teknik rahasia. Pengejaran di belakangnya menjadi semakin jauh, hingga setengah jam kemudian, keduanya akhirnya dapat menyingkirkannya. Di suatu tempat di bawah laut, Lu Ye dan Xia He menjadi tenang dan berbaring diam-diam, dan wajah yang terakhir dipenuhi dengan rasa sakit. Liu Chang dan yang lainnya ditangkap, dan hasilnya pasti tidak akan jauh lebih baik. Mereka harus digunakan sebagai bahan pengorbanan untuk dipersembahkan kepada langit. Namun, ketika menghadapi klan Wing yang kuat, dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya dan merasa sangat tidak berdaya. Jika Lu Ye tidak berbalik dan menyelamatkannya tepat waktu kali ini, dia tidak akan dapat melarikan diri. Meskipun mereka menyingkirkan para pengejar, mereka berdua tidak berani muncul untuk saat ini, jadi mereka hanya bisa menunggu sebentar. Namun beberapa saat kemudian, Lu Ye tiba-tiba mengerutkan kening dan meraih Xia He yang sedikit tersesat karena suasana hatinya yang berat. Begitu mereka berdua meninggalkan daratan yang tidak aktif itu, air tiba-tiba melonjak, berubah menjadi mulut yang mengerikan dan menggigitnya dengan ganas. Mata Lu Ye menyusut, dan dia tidak menyangka akan ada bahaya seperti itu di bawah laut. Jika orang yang mengambil tindakan secara diam-diam mengungkapkan sedikit auranya, dia tidak akan dapat menyadarinya. Klan Laut, Xia He menyadarinya kemudian. Lu Ye akhirnya melihat dengan jelas siapa yang sedang beraksi. Karena di balik sepotong karang, beberapa sosok terbang ke arah ini seperti ikan yang berenang. Mereka semua memiliki bentuk yang aneh, seperti udang dan kepiting, dan mereka masing-masing memegang senjata dan tombak dan datang dengan kekuatan penuh. Mengikuti di belakang suku-suku laut ini, ada juga binatang laut besar, yang menakutkan. Saat kekuatan Tao melonjak, Lu Ye merasa bahwa arus laut di sekitarnya menjadi tidak teratur. Xia He menarik Lu Ye dan bergegas ke atas tanpa berkata sepatah kata pun, maju. Laut adalah tempat tinggal klan laut. Tidak peduli ras mana, tidak mungkin untuk bersaing dengan klan laut di bawah laut. Ini jelas merupakan hal yang tidak menyenangkan. Banyak klan laut dan binatang laut saling mengejar dan membunuh, dan menggunakan teknik rahasia misterius untuk mencegah Lu Ye dan Xia He melarikan diri. Untungnya, Xia He juga telah mempraktikkan teknik rahasia serupa, dan dia menggunakannya ketika dia membawa Lu Ye untuk melarikan diri di bawah laut. Meskipun pencapaiannya dalam teknik rahasia seperti itu tidak sebaik klan laut, dia masih dapat memainkan peran pada akhirnya. Setelah beberapa saat, dua sosok akhirnya keluar dari laut. Sebelum dia bisa berdiri diam, pikirannya menyebar. Di sini, teriakan tajam datang, dan Lu Yexun menatapnya dan merasa tidak berdaya. Sebelum suku Wing bisa pergi jauh, mereka mencari jejak mereka di dekatnya. Jika mereka bisa bersembunyi di bawah laut, mereka mungkin bisa menyingkirkannya, tetapi ada suku laut yang mengejar mereka di bawah laut, dan mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri dan mengungkap keberadaan mereka. Dua kapal harta karun klan Wing juga tiba di dekatnya, dan sosok-sosok terbang keluar dari kapal dan datang untuk membunuh mereka di sini. Ayo pergi, Xia He menyapa Lu Ye dan terbang ke satu arah. Banyak suku Wing mengejar di belakangnya. Suku laut mengikuti dengan cermat, dan teknik sistem air rahasia digunakan untuk menghalangi dan menunda sosok keduanya. Lu Ye mengikuti Xia He dengan tenang, mengerutkan kening. Baru pada saat inilah dia benar-benar merasakan situasi sulit umat manusia di laut sangkar ini. Selama masa perburuan, dapat dikatakan bahwa ada musuh di mana-mana. Dalam hal ini, begitu keberadaannya terungkap, mereka akan menjadi pengejaran tanpa akhir. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan sulit dicapai dalam pengejaran seperti itu. Untungnya, dia mengambil risiko untuk menyelamatkan Xia He, kalau tidak, dia tidak akan tahu kemana harus pergi dalam menghadapi situasi ini. Xia He adalah penduduk asli alam sumber, dan jauh lebih baik daripada Lu Ye. Kemana kita akan pergi? Lu Ye mengikuti Xia He dan bertanya. Pulau Changyun, kamu hanya bisa pergi ke Pulau Changyun. Jawab Xia He. Pulau besar, Lu Ye bertanya lagi. Xia He mengangguk, dalam situasi saat ini, kecuali kita memiliki kemampuan untuk menyingkirkan para pengejar, kita hanya bisa pergi ke Pulau Changyun untuk bersembunyi. Kuharap, tidak ada pengepungan di sana. Terlalu tidak realistis untuk menyingkirkan pengejaran klan Wing. Saat ini, klan laut sedang menatap mereka di bawah laut, dan bahkan jalan untuk melarikan diri ke laut telah terputus, jadi tidak ada pilihan sama sekali. Xia He memikirkannya dan menemukan bahwa hanya ada Pulau Changyun, tetapi Pulau Changyun adalah pulau besar dan tempat berkumpulnya banyak ras manusia. Selama masa perburuan, mudah untuk menjadi sasaran serangan oleh ras-ras besar. Dia hanya berharap Pulau Changyun tidak akan dikepung saat ini, jika tidak, dia dan Lu Ye tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos masuk. Jika demikian halnya, itu akan menjadi pelarian tanpa akhir dan akhirnya akan ditangkap dengan kekuatan besar. Dibandingkan dengan kesulitan situasinya sendiri saat ini, yang membuat Xia He semakin memilukan adalah bahwa dia dikhianati. Ketika tempat persembunyian itu terbongkar, dia juga mencurigai Lu Ye, tetapi sekarang tampaknya Lu Ye bukanlah orang yang mengkhianati mereka. Karena itu bukan Lu Ye, ada orang lain. Xia He tidak tahu siapa orang itu, tetapi tidak peduli siapa orang itu, sulit baginya untuk menerimanya. Bab 2773 sudah terlambat. Pulau Changyun tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdua sekarang berada, dan totalnya setengah hari perjalanan. Terbang jauh, para pengejar tidak dapat disingkirkan. Ketika mereka melewati sepanjang jalan, mereka bertemu musuh yang kuat secara kebetulan.
Lu Ye dan Xia He hanya bisa menghindari tepian mereka dan mengambil jalan memutar, yang menyebabkan semakin banyak pengejar di belakang mereka. Sampai warna berdarah surga tercetak dalam penglihatannya, Xia He menunjukkan keputusasaan, tidak ada kesempatan. Pulau Changyun telah dikepung, dan seluruh pulau dikelilingi oleh sungai darah yang besar. Tidak ada jejak Pulau Changyun di bidang pandang, hanya darah yang tak berujung. Dapatkan kesempatan. Mata Lu Ye berbinar. Jika Pulau Changyun biasanya dikepung, tidak akan mudah baginya dan Xia He untuk menerobos masuk, tetapi sekarang tampaknya kekuatan utama yang mengepung Pulau Changyun adalah klan darah. Sungai darah yang mengelilingi seluruh pulau adalah tanda yang paling jelas. Ini tidak diragukan lagi memberinya ruang untuk bermain. Kita tidak bisa membunuh, pasti ada banyak musuh di sungai darah. Xia He menggelengkan kepalanya. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencobanya? Atau, kita punya tempat lain untuk dituju. Xia He tersenyum pahit, bagaimana mungkin ada tempat lain untuk dituju? Ada banyak pengejar di belakangnya. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menyingkirkan mereka, tidak ada tempat yang aman untuk hidup di lautan kurungan ini. Dapat dikatakan bahwa sejak tempat persembunyian mereka ditemukan, itu adalah situasi hidup dan mati. Kalau begitu, mari kita coba. Xia He menggertakkan giginya. Meskipun dia tahu bahwa harapannya tipis, tetapi sekarang semuanya telah sampai pada titik ini, benar-benar tidak ada pilihan lain. Setelah beberapa kata sederhana yang diucapkan, kepanikan dan keputusasaan Xia He memudar dan ekspresinya menjadi tegas. Saat sungai darah semakin dekat, musuh di dalamnya tampaknya menyadari kedatangan mereka, dan teknik darah keluar darinya. Lu Ye bergegas maju, dan pisau Panshan berayun, menerobos gangguan dari banyak teknik darah, membawa Xia He ke warna darah yang tak terbatas. Ikuti aku. Dia diam-diam mengirim pesan ke Xia He dan mengaktifkan teknik darah pada saat yang sama. Tiba-tiba, lapisan cahaya darah membungkus dirinya dan Xia He, menutupi tubuhnya. Saat berikutnya, banyak aura mendekat ke sini, dan pikiran ilahi menyapu. Xia He tegang, mengepalkan pedang prajurit Tao di tangannya, dan bersiap untuk upaya putus asa. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa pikiran ilahi yang telah diselidiki di sekitarnya tampaknya mengabaikan keberadaannya dan Lu Ye. Dia tidak bermaksud menyerang mereka, tetapi malah berkeliaran tanpa tujuan. Dia bahkan dengan jelas merasakan beberapa aura lewat tidak jauh dari mereka berdua, tetapi dengan cepat menjauh. Mana orang-orangnya? Dua ras manusia tadi jelas-jelas menerobos masuk dari sini, kenapa mereka menghilang? Pasti disembunyikan, cepat cari tahu. Begitu lancangnya sampai-sampai aku tidak menganggap kita serius. Mana rekan-rekan Taois di klan darah? Ada musuh yang sudah memasuki sungai darah ini, jadi kenapa kita tidak bisa membedakan mereka? Satu persatu, satu suara terdengar dari semua sisi, lalu Xia He mendengar Lu Ye berbicara dengan kaget, keduanya telah melarikan diri ke arah ini, tolong kejar mereka dengan cepat. Xia He masih terkejut dengan keberanian Lu Ye, tetapi dia merasakan bahwa para biksu di sekitarnya benar-benar mengejarnya ke arah yang dipandu oleh Lu Ye. Dia semakin terkejut. Lu Ye mengaktifkan teknik darah, dan dia merasakannya dengan jelas. Bagaimanapun, teknik darah juga membungkusnya di dalamnya, mengisolasi napasnya. Tetapi cara tingkat ini seharusnya tidak begitu menipu. Musuh-musuh itu akan terpancing, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa dalam kognisi mereka, Lu Ye dianggap sebagai klan darah sejati. Tetapi apakah ini benar-benar dapat dilakukan? Ada beberapa metode di antara klan darah yang dapat membedakan apakah orang-orang dari klan mereka adalah. Sifat suci khusus mereka tidak dapat disamarkan dengan teknik darah sederhana. Tepat ketika dia bingung, Lu Ye telah menariknya dan terbang menuju kedalaman sungai darah. Sepanjang jalan, ada sosok-sosok yang melonjak di mana-mana di sungai darah, tetapi tidak ada halangan untuk berjalan di sepanjang jalan. Jantung di dada Xia He berdetak kencang, dan dia merasa bahwa apa yang dia lihat hari ini benar-benar tidak dapat dipahami. Setelah beberapa saat, penglihatannya menjadi jelas, dan mereka berdua telah bergegas keluar dari sungai darah dan tiba di tepi Pulau Changyun. Namun, ada tirai cahaya padat di depan yang menghalangi jalan. Ini jelas merupakan susunan pelindung Pulau Changyun. Pulau Changyun adalah pulau besar, dan banyak ras manusia berkumpul untuk tinggal di dalamnya. Untuk menghadapi perburuan ini, susunan besar di pulau itu telah dipertahankan selama 100 tahun, dan tirai cahaya itu terlihat sangat kokoh dan stabil. Ini juga alasan mengapa banyak musuh mengepung tetapi tidak menyerang. Mereka masih mengumpulkan kekuatan, dan teknik sungai darah klan darah juga sangat korosif. Sambil mengumpulkan kekuatan, menggunakan teknik sungai darah untuk mengikis susunan perlindungan untuk menghabiskan kekuatan susunan ini sebanyak mungkin. Dengan cara ini, hanya ketika serangan benar-benar diluncurkan, Anda dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun sekarang formasi ini telah menjadi penghalang yang menghalangi jalan Lu Ye dan Xia He di depan. Melalui formasi tersebut, Lu Ye melihat sosok banyak biksu berdiri di dekatnya sekilas. Itu adalah sekelompok formasi, banyak ras manusia dengan gugup tinggal di antara formasi dan bersiap untuk pertempuran besar. Lu Ye mengalihkan pandangannya dan menatap salah satu pria parubaya yang tampak luar biasa. Pria itu juga menyadarinya dan menoleh untuk menatapnya. Setelah melihat penampilan Lu Ye dan Xia He dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Lu Ye mengepalkan tangannya, saya telah melihat rekan Tao ini. Saya melarikan diri dari luar dan ingin berlindung di pulau ini. Saya juga meminta rekan Tao untuk bersikap baik. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dan berkata, pada saat kritis ini, pulau ini hanya bisa keluar, tidak bisa masuk. Lu Ye sedikit mengernyit, dan hal yang paling dikhawatirkannya adalah hal itu terjadi. Dia telah menyadari sebelumnya bahwa bahkan jika dia dan Xia He datang ke sini, mereka tidak akan dapat memasuki pulau itu sesuka hati, karena berisiko membiarkan mereka memasuki pulau itu.
Belum lagi orang-orang di dalam tidak dapat menentukan apakah mereka pengkhianat atau tidak, dan mereka tergoda untuk membuka celah dalam susunan. Mereka mengatakan bahwa mereka benar-benar melarikan diri. Akan sangat berbahaya untuk membuka celah dalam susunan dengan cara ini. Begitu celah dalam formasi itu terbuka, tidak mudah untuk menutupnya lagi. Jika menghadapi serangan kuat dari musuh selama periode ini, garis pertahanan akan mudah terkoyak. Pria parubaya ini bertanggung jawab untuk mengambil alih garis pertahanan ini. Setiap keputusan terkait dengan kelangsungan hidup jutaan orang di Pulau Changyun, jadi dia tidak berani mengambil risiko seperti itu. Apakah itu sesama Culi? Xia He tiba-tiba berteriak di samping Lu Ye. Culi menoleh dan menatap Xia He, dan sedikit tertegun, Xia He. Xia He mengangguk, ini aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Rekan Tao baik-baik saja. Keduanya tampaknya saling kenal. Culi menghela napas, rekan Tao, jangan mempersulitku. Aku diperintahkan oleh penguasa pulau untuk tetap di sini. Apapun yang terjadi, bagian pertahanan ini tidak boleh hilang. Xia He tersenyum pahit, mengerti. Dia juga telah berpartisipasi dalam pertempuran ofensif dan defensif di pulau itu. Dia mudah berada di posisi cadangan. Dia juga akan membuat pilihan yang sama di posisi cadangan. Cepatlah pergi, kumohon. Culi melambaikan tangannya, seolah-olah itu tidak manusiawi, tetapi alisnya dipenuhi dengan rasa sakit. Suku seperti ini ada di depanmu, tetapi tidak dapat memberikan bantuan apapun. Sebaliknya, dia harus memaksa mereka pergi, jadi dia merasa tidak nyaman. Karena dia tahu bahwa tidak dapat memasuki pulau itu akan berarti lebih banyak kemalangan. Tetapi dia tidak berani mengambil risiko pada akhirnya. Ayo pergi. Xia He menarik lengan baju Lu Ye. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Dia kemudian berbalik dan menekan pisau Panshan. Dia dan Xia He bergegas keluar dari sungai darah. Meskipun dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Culi, ada musuh yang kuat di mana-mana di sungai darah, dan keberadaan mereka telah lama terungkap. Berada di sungai darah, Lu Ye juga dapat menggunakan teknik rahasia klan darah untuk menutupi tubuhnya dan menyamarkan napasnya sendiri, tetapi ketika dia berada di luar sungai darah, dia tidak dapat melakukan ini. Hampir saat Lu Ye berbalik, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari sungai darah. Sayap di belakang Zerk yang memimpin bergetar dan menyeringai, apakah kalian berdua tersesat? Sebelum dia selesai berbicara, dia telah membunuh Lu Ye dan menebas prajurit Tao di tangannya. Mengikuti dari dekat di belakang Zerk, beberapa sosok lainnya menyerang. Xia He berteriak, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan bertemu dengan salah satu musuh. Setelah tabrakan, dia terkejut, karena kekuatan musuh sangat kuat, tidak kalah darinya. Dia tahu bahwa dia dalam masalah dan tidak dapat memasuki pulau itu, dan dia terungkap lagi. Dia takut dia benar-benar akan mati di sini hari ini. Begitu pikiran dalam benakku berputar, tiba-tiba aku merasa ada kehilangan vitalitas. Dia menoleh kaget dan menatap Lu Ye. Dia melihat kepala Zerk yang sedang membantai dengan ganas terbang keluar. Di bawah cahaya pedang di tangan Lu Ye yang terus-menerus, musuh yang menyerbu ke arahnya semuanya terpotong. Darah beterbangan, dan sisa-sisa mayat melayang. Dalam sekejap, semua musuh di beberapa tempat tumbang. Xia He terkejut. Meskipun dia pernah melihat beberapa gaya Lu Ye sebelumnya dan tahu bahwa dia sangat kuat, tampaknya kekuatan Lu Ye tampaknya berada di atas harapannya sendiri. Sungai darah melonjak, dan lebih banyak musuh keluar, tetapi mereka memperhatikan pergerakan pertempuran di sini yang tertarik. Tidak peduli seberapa terganggunya Xia He, lawannya sama sekali tidak kalah. Dia hanya bisa menariknya dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Selama pertempuran sengit, teriakan datang dari mana-mana, dan setiap teriakan disertai dengan ledakan vitalitas. Xia He benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang terjadi pada Lu Ye di sampingnya. Apakah lawannya rentan? Namun, setelah beberapa saat, dia kembali sadar karena pada titik ini, tidak ada yang datang mengganggunya kecuali musuh di awal. Dia pikir dia beruntung, tetapi setelah melihat cahaya pedang menyerang musuh yang ingin mengepungnya, dia menyadari bahwa alasan mengapa dia hanya harus berhadapan dengan satu musuh bukanlah karena dia beruntung, tetapi karena tekanan yang tersisa ditanggung oleh Lu Ye. Seberapa kuat orang ini? Pada saat ini, para cadangan dan banyak biksu dalam susunan pelindung juga melihat Lu Ye yang berdiri di luar pulau dengan kaget. Xia He tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya dan tidak melihat situasi di pihak Lu Ye, tetapi mereka dapat melihatnya dengan jelas. Hanya beberapa puluh kaki jauhnya dari mereka, ada seorang anggota suku yang berdiri sendiri, satu persatu, tetapi dia seperti batu yang telah dihantam oleh musuh yang menyerbu, seperti aliran air, tidak dapat mengguncangnya selain memercikkan air. Setiap kali pedang dipotong, musuh akan mati di tempat. Tidak seorang pun pernah melihat adegan membunuh musuh yang begitu lugas dan tegas, dan mereka semua tenggelam dalam pikiran mereka untuk sementara waktu. Bab 2774 memasuki pulau. Di tepi Pulau Changyun, banyak sosok mengalir deras di sungai darah, dan para jenderal keluar satu demi satu. Xia He tidak dapat melawan dan harus mendekati Lu Ye untuk perlindungan. Ruang tempat Lu Ye berada menjadi sangat terdistorsi, dan cahaya pedang menyala. Namun, meskipun dia membunuh musuh dengan cepat, ada terlalu banyak musuh, dan dia akhirnya akan kehabisan tenaga. Pada saat ini, kamu tidak boleh maju atau mundur. Begitu kamu kelelahan, kamu akan sial. Hati-hati, Xia He tiba-tiba berseru, tetapi dia menggunakan jadwalnya yang padat untuk mendeteksi musuh yang mendekati Lu Ye dan mulai menyerang. Namun, Lu Ye terganggu saat ini. Xia He bersedia membantu, tetapi dia juga seorang budak tanah liat yang menyeberangi sungai dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak memiliki energi cadangan. Tepat ketika dia mengira Lu Ye tidak dapat melarikan diri kali ini, suara dengungan tiba-tiba datang dari kelompok formasi di Pulau Changyun, diikuti oleh seberkas cahaya yang keluar dari formasi.
Sinar cahaya itu seperti anak panah yang terlepas dari tali, mengenai Lu Ye dan mengenai tubuh penyerang yang menyelinap, membuat pihak lain terhuyung-huyung dan berteriak kaget. Saat berikutnya, sinar cahaya terus melesat keluar dari belakang Lu Ye, seperti hujan cahaya yang terus-menerus, menutupi posisi yang sangat besar, dan langsung memaksa musuh di samping Lu Ye dan Xia He untuk mundur. Teriakan marah dari belakang terdengar dari belakang, dua rekan Tao, cepat masuk ke formasi. Lu Ye, yang telah berdiri di sana tanpa bergerak, merasa sedikit lega, dan melirik Xia He, yang ketakutan di samping, dan pada saat yang sama mundur. Baru saja, ketika dia menolak untuk memasuki pulau bersama Xia He, Lu Ye sebenarnya memiliki kesempatan untuk membawa Xia He kembali ke Sungai Darah. Namun, itu bukanlah solusi jangka panjang. Tidak peduli seberapa sempurna penyamarannya, pada akhirnya akan ditemukan. Begitu ini terjadi, dia dan Xia He tidak akan lagi memiliki bahaya tersembunyi. Itu sebabnya dia tetap di tempat untuk bertahan melawan musuh. Wajar saja jika dia memiliki banyak kekhawatiran dalam posisinya, jadi wajar saja jika tidak mengizinkan mereka memasuki pulau itu, tetapi jika dia menunjukkan cukup kekuatan dan nilai, mungkin saja Culi dapat menghilangkan keraguan di hatinya dan membuatnya merasa bahwa menerima mereka ke pulau itu adalah hal yang layak diambil risikonya. Pilihan Culi saat ini tidak diragukan lagi adalah apa yang diharapkan Lu Ye. Formasi yang stabil telah membuka celah. Ketika Lu Ye dan Xia He mundur, mereka langsung masuk ke dalam ruangan. Lu Ye tidak mundur terlalu jauh, tetapi berdiri di depan celah itu sambil memegang pisau. Sesosok tubuh melintas, Culi datang dengan senjatanya, melihat ke depan dengan tatapan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois dan aku akan berada di sini selama 30 napas. Celah dalam formasi telah terbuka. Meskipun hanya dapat menampung satu orang, akan membutuhkan 30 napas untuk menutupnya lagi. Jika Anda tidak dapat menahan musuh yang menyerang selama periode ini, akan ada celah di garis pertahanan. Jadi, apapun yang terjadi, musuh tidak dapat dibiarkan masuk ke pulau itu. Ketika kata-kata penyimpanan kekuatan selesai, sebuah tembakan ditusukkan. Pada tombak, kekuatan Tao mengembun menjadi titik hitam kecil, mengenai musuh yang mengejarnya, dan niat Tao yang ganas menembus kekuatan Tao pelindung lawan dan langsung menusuk Tao untuk menembus Tao. Dia tiba-tiba menarik senjatanya, dan pedang panjang Lu Ye telah menebas dengan kuat, dan cahaya pedang yang tajam menebas secara horizontal, menggulung hujan darah. Namun, celah terbuka dalam susunan itu seperti bau amis, menarik banyak musuh untuk menyerang dengan liar. Lu Ye dan kekuatan cadangan mengambil alih blok yang kuat, dan kelompok formasi di dekatnya terus meledakkan serangan seperti sinar untuk menghilangkan tekanan pada keduanya. Begitulah keadaannya, dan ada musuh yang terus-menerus mencari celah untuk memasuki pulau itu. Lu Ye dan Culi tidak punya waktu untuk mempedulikannya, jadi mereka hanya bisa menyerahkannya kepada Xia He dan Hedao lain yang menjaga di sini untuk menanganinya. Pertempuran di bagian pertahanan ini sangat sengit. Untungnya, seiring berjalannya waktu, celah di dalam formasi itu perlahan-lahan tertutup, dan setelah 30 tarikan napas, celah itu akhirnya tertutup sepenuhnya. Lu Ye dan Chuan Li berbalik pada saat yang sama dan bergegas menuju musuh yang menyerbu ke dalam pulau itu. Jumlah musuh-musuh ini tidak terlalu banyak. Mereka telah terjerat oleh Xia He dan yang lainnya dan tidak dapat melarikan diri. Ketika Lu Ye dan pasukan cadangan tiba, mereka hanya bisa membunuh mereka. Su Li pergi untuk memeriksa formasi itu lagi dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Kemudian dia menghela napas panjang. Terima kasih, rekan Tao. Lu Ye mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepadanya. Aku tahu dalam hatiku bahwa ada tekanan besar untuk membuat pilihan seperti itu sekarang dan aku juga perlu memikul tanggung jawab yang besar. Jika garis pertahanan ini ditembus, dia pasti akan menjadi orang berdosa di Pulau Changyun dan akan disalahkan atas kematiannya. Culi mengangguk sedikit, tidak banyak bicara, hanya melihat keluar pulau. Baru saja, banyak musuh berkumpul di celah yang terbuka dan menatap pulau itu. Namun, tidak ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Bahkan jika mereka tidak mau menerimanya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Musuh masih mengumpulkan kekuatan dan belum waktunya untuk melancarkan serangan umum. Tidak diragukan lagi bahwa begitu musuh melancarkan serangan umum, bagian pertahanan ini akan ditanggapi dengan serius, karena meskipun celahnya telah diperbaiki, celah itu akhirnya telah dibuka. Dibandingkan dengan garis pertahanan di daerah lain, kemampuan pertahanan di sini akan relatif lemah. Ikutlah denganku. Setelah beberapa saat, Culi melambaikan tangannya, aku akan membawamu menemui Tuan Pulau. Aku bekerja keras. Lu Ye mengangguk. Seperti yang diharapkan, dia dan Xia He memasuki pulau itu di tengah jalan. Meskipun posisi mereka baru saja diungkapkan, mereka jelas bukan pengkhianat, karena mereka datang ke Pulau Changyun, mereka tentu saja akan memberi penghormatan kepada pemilik pulau. Biksu biasa tidak memiliki kualifikasi ini, tetapi Xia He setidaknya berada di atas angin dan kekuatan yang ditunjukkan Lu Ye sangat kuat, jadi itu tidak dapat diabaikan. Tempat di mana pemilik Pulau Changyun berada terletak di sebuah rumah besar di tengah pulau ini. Pasukan cadangan memimpin mereka berdua untuk masuk langsung dan melihat pemilik pulau di sebuah aula. Pulau Changyun dinamai menurut namanya. Pulau besar ini telah berdiri di Shanghai selama ribuan tahun. Entah berapa banyak biksu manusia yang telah melindunginya, jadi Pulau Changyun masih cukup terkenal di Shanghai. Belum lagi banyak ras manusia berkumpul di sini pada hari kerja, sebelum setiap perburuan ras asing, banyak biksu manusia yang tersebar akan memasuki pulau untuk mencari perlindungan. Changyun adalah seorang lelaki tua dengan tubuh pendek dan rambut abu-abu. Meskipun dia sudah tua, dia memiliki temperamen yang agung. Lu Ye tidak tahu seberapa kuat penguasa Pulau Changyun ini, tetapi hanya menilai dari cara yang baru saja dia kumpulkan, kekuatannya hampir setara dengan penguasa kota universal yang tidak memiliki perluasan Daosu. Itu sebanding dengan orang-orang kuat seperti Taikun Yuting yang ditemui Lu Ye sebelumnya.
Setelah dihitung, kekuatan penguasa Pulau Changyun ini diperkirakan hampir setingkat dengan 10 penguasa kota teratas. Di dunia sumber ini, memang ada orang-orang kuat. Ini hanyalah ras manusia, dan fondasi ras asing lainnya mungkin lebih kuat. Ketika mereka bertemu satu sama lain, Culi mengatakan apa yang terjadi tadi. Changyun menatap Lu Ye dan Xia He cukup lama, lalu berkata, Culi bisa mempercayai kalian, yang berarti kalian pada dasarnya tidak punya masalah. Namun, selalu saja ada hal-hal yang terjadi. Jika kalian benar-benar ingin tinggal di pulau ini, minumlah pil ini. Jika kalian tidak mau, maka datanglah dan kembalilah. Sambil berbicara, Changyun menggerakkan jarinya dan 2 pil spiritual berwarna coklat terbang ke arah Lu Ye dan Xia He. Lu Ye sedikit mengernyit. Culi berkata, ini adalah pil pengontrol jantung. Selama mereka berdua tidak memiliki niat yang aneh, penguasa pulau tidak akan melakukan apapun kepadamu. Setelah perang berakhir, penguasa pulau akan mencabut larangan dalam pil ini. Xia He seharusnya tahu aturannya. Xia He mengangguk, tentu saja aku mengerti. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil pil pengontrol jantung dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, Changyun dan Culi menatap Lu Ye bersama-sama. Lu Ye tersenyum, karena ini adalah aturan, kamu harus mematuhinya. Dia mengambil ramuan itu dan menelannya ke dalam perutnya di bawah tatapan Changyun dan Kaoli. Changyun mengangguk sedikit dan menatap Culi dan berkata, karena kamu memasukkan orangnya, mari kita atur. Aku akan kembali untuk menarik beberapa orang untuk mengisi kembali garis pertahananmu. Jangan memulai formasi sesuka hati lain kali. Aku telah berburu berkali-kali tetapi belum dihancurkan. Aku telah menjadi duri di mata beberapa orang. Apakah perburuan pulau dapat dilanjutkan kali ini tergantung pada apakah kalian dapat bekerja sama. Ya, Culi mengepalkan tangannya. Setelah berjalan keluar dari rumah pemilik pulau, Xia He berbisik di samping Lu Ye, kita sudah memasuki pulau setengah jalan. Situasi di pulau saat ini tidak stabil, dan pemilik pulau serta yang lainnya tidak punya banyak energi untuk dihabiskan untuk kita. Pil pengontrol jantung tidak akan memengaruhi kita. Tidak apa-apa meminta pemilik pulau untuk mencabut larangan setelah perang berakhir. Ya, Lu Ye menjawab dengan santai, dan pada saat yang sama dia mengungkapkan sebagian perasaan mentalnya. Pil pengontrol jantung disebut pil spiritual, tetapi sebenarnya lebih seperti sejenis serangga. Pada saat ini, seekor serangga kecil bercokol di dalam hatinya. Jika dia tidak mengendalikan kekuatan pohon bakat, serangga itu pasti sudah terbakar sejak lama. Bahkan mengatakan bahwa Lu Ye merasa bahwa dia tidak membutuhkan pohon bakat sama sekali, dan dia memiliki kemampuan untuk membunuh serangga itu sendiri. Xia He seharusnya memiliki kemampuan seperti itu, tetapi itu hanya membutuhkan waktu dan energi. Tetapi dalam kasus ini, Changyun pasti akan khawatir, dan pemandangannya tidak akan terlalu indah saat itu. Tidak ada yang serius tentang serangga gu ini yang tinggal di dalam tubuh. Jika terjadi sesuatu yang salah, Lu Ye dapat membakarnya kapan saja. Jika dia tidak memiliki pohon bakat sebagai kepercayaan dirinya, Lu Ye tidak akan menelan pil pengendali jantung ini ke dalam perutnya dengan santai. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan menyerahkan hidup dan mati kepada orang lain. Setelah beberapa saat, Culi menuntunnya dan Xia He kembali ke garis pertahanan sebelumnya. Karena Changyun meminta Culi untuk mengatur mereka berdua, dia tentu tidak akan mengirim 2 pembantu yang kuat itu ke tempat lain. Garis pertahanannya sendiri perlu dilengkapi dengan tenaga manusia. Kekuatan Lu Ye dan Xia He cukup untuk berbagi banyak tekanan dengannya dalam pertempuran berikutnya, yang juga merupakan alasan mengapa dia mengambil risiko membawa mereka berdua masuk. Perang belum dimulai, jadi para biksu manusia di Pulau Changyun sedang mempersiapkan diri untuk perang, meningkatkan kekuatan mereka, dan menunggu perang datang. Lu Ye dan Xia He sudah tenang dan masing-masing bermeditasi dan mengatur napas mereka. Xia He tampak kesepian, jelas khawatir bahwa Xiaoman dan yang lainnya diburu sebelumnya, tetapi hanya dia dan Lu Ye yang lolos, dan sisanya ditangkap. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan orang-orang. Meskipun mengalami perpisahan ini berkali-kali, Xia He masih merasa tidak nyaman. Lu Ye tidak merasakannya sebanyak itu. Bagaimanapun, kami bertemu secara kebetulan, dan tidak perlu membicarakan terlalu banyak tentang persahabatan. Pada saat ini, ada banyak cincin penyimpanan di depannya, dan dia sedang menyelidikinya satu persatu. Semakin saya menyelidiki, semakin saya merasa, para biksu di alam sumber berbeda dari mereka yang berada di alam batin. Dia juga telah membunuh banyak musuh di dunia batin dan merebut banyak harta rampasan, tetapi harta rampasan itu tidak banyak jumlahnya. Bab 2775 Penjualan Harta Karun. Namun, para biksu di alam sumber berbeda. Setiap cincin penyimpanan berisi sejumlah besar ikan tao. Ini jelas merupakan alasan lingkungan yang menguntungkan di dunia ini. Karena kekuatan tao murni dan kaya, mudah untuk mengembangbiakan ikan tao, yang menyebabkan kekayaan para biksu di alam sumber umumnya jauh lebih tinggi daripada yang ada di dunia batin. Sebaliknya, banyak biksu di dunia batin yang miskin seperti pengemis. Yang paling kurang dari Lu Ye adalah ikan tao. Belum lagi praktik dunia batin tingkat ke-7 belum mencapai keadaan sempurna, sangat mungkin konsumsi kekuatan Tao akan menjadi jumlah yang sangat mengerikan saat berhadapan dengan pertempuran berikutnya. Jadi meskipun rampasannya kaya saat ini, itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan kebutuhannya sendiri. Anda harus memikirkan beberapa metode lain, yang terbaik adalah membeli sejumlah besar ikan dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, Culi mengerutkan kening dan menatapnya, apakah kamu ingin ikan? Berapa banyak yang kamu inginkan? Tentu saja, semakin banyak, semakin baik. Lu Ye menjawab. Setelah memeriksa cincin penyimpanannya, dia langsung berbicara, aku tidak punya banyak di sini, tetapi aku bisa meminjam puluhan ribu dolar. Kau bisa membayarnya kembali setelah perang berakhir.
Kepribadiannya sangat murah hati dan tidak mengenal Lu Ye, tetapi dia bersedia meminjam puluhan ribu ikan begitu dia membuka mulutnya. Bagi biksu biasa, puluhan ribu ikan memang cukup untuk mendukung perang, tetapi pihak Lu Ye masih jauh dari cukup. Lu Ye tertawa, saudara Chu salah paham. Aku tidak mencoba meminjam ikan darimu. Aku hanya ingin menjual sesuatu dan meminta saudara Chu untuk membantu membangun jembatan. Oh, Chu Li terkejut, apa yang ingin kau jual? Lu Ye bergerak dan semuanya tersaji. Chu Li mengangkat alisnya, mengambil benda itu dari tangan Lu Ye, melihatnya dengan saksama, dan berkata dengan heran, harta karun. Harta karun ini adalah rampasan yang dirampas selama perang wilayah klan darah terakhir kali. Misalnya, belalang terbang Yu Tiao, prajurit Dao yang digunakan oleh penguasa kota semuanya adalah harta karun. Setelah Lu Ye membunuh mereka, harta karun ini secara alami menjadi miliknya. Saat ini, pisau Panshan tidak lagi membutuhkan harta karun itu. Meskipun Lu Ye menduga bahwa pohon bakat itu dapat menelan misteri harta karun itu dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk pertumbuhan buah, dia tidak yakin seberapa efektifnya. Kedua, jumlah harta karun di tangannya tidak banyak, bahkan jika pohon bakat itu ditelan, manfaatnya tidak akan terlalu besar. Akan lebih baik menggunakannya sebagai cara untuk mengubah ikan. Meskipun ada banyak orang kuat di dunia sumber ini, dimanapun harta karun itu ditempatkan, itu harus menjadi sesuatu yang berharga dan dapat dijual dengan harga bagus. Alasan mengapa saya menemukan cara adalah karena mereka memiliki cara seperti itu. Dia dapat ditahan di garis pertahanan ini oleh ketua pulau dengan tugas penting, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berstatus di Pulau Changyun. Apakah kamu yakin ingin menjual barang ini? Chu Li menatap Lu Ye Wen dan berkata. Meskipun ada banyak harta karun di alam sumber, pada dasarnya harta karun itu berada di tangan suku asing, karena suku asing dapat memperoleh anugerah kemauan melalui pengorbanan. Semakin tinggi jumlah dan kualitas suku manusia yang digunakan untuk pengorbanan, semakin besar manfaat dari anugerah tersebut. Banyak harta karun mengalir ke alam sumber dengan cara ini. Tidak hanya harta karun, tetapi banyak suku asing, suku mana yang tidak memiliki harta karun yang mengatur suku tersebut. Ras manusia tidak memiliki cara untuk berkorban. Saat ini, belum lagi harta karun ras manusia, bahkan harta karun itu semuanya dirampas dari suku asing dalam banyak pertempuran. Belum lagi hal lainnya, bicarakan saja tentang Pulau Changyun tempat jutaan suku berkumpul, jumlah harta karun dapat dihitung dalam satu tamparan. Jadi Chu Li terkejut bahwa Lu Ye bersedia menjual harta karun. Secara umum, ketika seorang biksu manusia mendapatkan harta karun, dia sangat menghargai harta karun itu dan menggunakannya untuk harta karun itu. Akan tetapi, setelah dia selesai berbicara, dia melirik pisau Panshan di pinggang Lu Ye, dan tiba-tiba menyadari bahwa pedang panjang itu juga seharusnya berada di level harta karun, jadi Lu Ye seharusnya tidak terlalu membutuhkan aspek ini. Seorang praktisi militer seperti Lu Ye tidak dapat menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta karun kedua sebagai cadangan. Jika itu adalah praktik Dharma, itu akan menjadi masalah lain. Keluarga-keluarga di pulau itu seharusnya sangat tertarik dengan harta karun ini. Chu Li berkata, jika kamu benar-benar ingin menjualnya, aku dapat menghubungi mereka, dan hanya mereka yang dapat membelinya. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa menjual harta karun ini bukanlah saat yang tepat saat ini, karena perang sudah dekat. Meskipun keluarga-keluarga itu memiliki cadangan ikan, mereka semua perlu meninggalkan banyak cadangan, dan mereka tidak boleh diberi harga terlalu tinggi. Jika kamu tidak terburu-buru, kamu dapat menunggu perang berakhir, dan harga yang dapat kamu jual seharusnya jauh lebih tinggi. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, saudara Chu, atas perhatianmu, tetapi saat ini aku sangat membutuhkan banyak ikan, jadi aku ingin meminta bantuan saudara Chu. Pikirkan saja sendiri. Chu Li berhenti membujuk, mengembalikan harta karun itu kepada Lu Ye, mengeluarkan sebuah catatan dan mulai mengirimkan pesan. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya terbang dari satu arah, datang ke Chu Li, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Chu, tidak tahu harus memanggil apa. Chu Li mengangkat matanya dan berkata, tunggu sebentar, semua orang belum datang. Mari kita bicarakan ini ketika semua orang datang. Pria parubaya itu berdiri di sana dengan bingung dan menunggu dengan tenang. Namun, setelah beberapa saat, dia menjadi lebih terkejut lagi, karena segera setelahnya, beberapa sosok terbang mendekat, semuanya sedang berbicara dengan dunia luar oleh keluarga-keluarga besar di pulau itu. Semua orang tinggal di Pulau Changyun sepanjang tahun, dan mereka secara alami saling mengenal. Ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka semua bingung. Tidak diketahui apakah sekarang, jadi mereka dapat mengumpulkan mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Setelah satu batang dupa, ada lebih dari selusin orang berkumpul di sini. Baru pada saat inilah Chu Li mendatangi orang-orang ini, melihat sekeliling, dan berkata, saya memanggil Anda ke sini hari ini, tetapi sebenarnya ada bisnis yang harus diperkenalkan kepada semua orang. Pria parubaya yang datang lebih dulu berkata dengan serius, apakah Komandan Chu perlu menggunakan ikan tao? Jika demikian, bicaralah saja, dan keluarga Liu saya dapat meminjam 200.000 yuan. Seseorang segera menggema, keluarga Wang saya juga dapat meminjam 200.000 ikan. Keluarga Gongsun saya juga dapat melakukannya. Keluarga Pang saya dapat meminjam 100.000 yuan. Petik 2, petik 2. Setelah beberapa saat, Lu Ye berdiri di samping dan menonton dengan diam-diam mendesah tentang karakter moralnya yang tinggi dan rasa hormatnya. Situasi saat ini benar-benar kata-kata dan melayani semua orang. Orang-orang di keluarga ini mengatakan bahwa mereka meminjamkan, tetapi sebenarnya mereka memberi. Jika Anda mengangguk, Anda dapat dengan mudah membeli jutaan ikan. Diam, Chu Li berteriak tidak sabar, bukan saya yang ingin berbisnis dengan Anda hari ini, tetapi adik laki-laki di samping saya.
Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Lu Ye yang berdiri di sampingnya. Lebih dari selusin pasang mata menatap Lu Ye bersama-sama. Dia memiliki harta karun di tangannya, dan Anda pasti sangat tertarik. Saya hanya bertanggung jawab untuk membuat koneksi dengan Anda hari ini. Adapun cara berbisnis, itu tergantung pada Anda. Jika Anda setuju, Anda akan mendapatkan uang dan barang akan dibayar. Kedua belah pihak tidak boleh menyesalinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan komandan ini. Manajer keluarga Liu segera bertanya, Anda memanggil siapa adik laki-laki ini? Lu Ye, saya telah melihat kalian semua. Semua orang mengembalikan hadiah itu, dan karena Culi mengatakan bahwa ini adalah adik laki-lakinya, semua orang tentu ingin menunjukkan muka. Aku ingin tahu harta apa yang ada di tangan rekan Daois Lu. Bisakah kau melihatnya? Wajar, Lu Ye mengangguk, mengeluarkan harta itu dan menyerahkannya kepada manajer Liu di depannya. Itu harta karun. Mata manajer Liu langsung berbinar, dan para manajer dari keluarga besar lainnya berkumpul bersama, semuanya menunjukkan minat. Apakah rekan Daois ingin menjual harta karun ini? Manajer Liu menatap Lu Ye. Benar sekali. Ini langka, manajer Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan diam-diam melirik Lu Ye. Harta karun pada ras manusia pada dasarnya adalah piala, dan yang ada di tangan Lu Ye ini tidak diragukan lagi sama, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membunuh musuh dengan harta karun. Secara umum, musuh dengan harta karun sangat kuat. Mereka yang dapat memiliki harta karun seperti itu sebagai rampasan tidak akan jauh lebih lemah. Tidak heran dia dapat disebut saudara dengan Culi. Apakah rekan tahu memiliki harga yang diharapkan di dalam hatinya? Jika demikian, Anda sebaiknya berbicara. Manajer Liu berbicara perlahan. Ketika dia berbicara, para manajer lainnya tetap diam, hanya diam-diam menyampaikan pandangan harta karun itu. Meskipun mereka semua tertarik pada harta karun ini, mereka bukanlah orang bodoh. Jika mereka benar-benar mengambilnya, mereka mungkin akan menaikkan harganya sangat tinggi. Selain itu, meskipun harta karun itu berharga, itu tergantung pada apakah itu cocok. Ini adalah tombak panjang, harta karun. Jika Anda bertemu dengan seorang biksu yang cocok, Anda dapat mengerahkan semua kekuatannya. Namun, jika Anda tidak cocok satu sama lain, nilai harta karun itu akan sangat berkurang. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tergantung pada harga yang dapat Anda berikan. Manajer Liu merenung sejenak dan berkata, rekan Taois harus tahu bahwa pertempuran sudah dekat, dan semua keluarga besar kita membutuhkan ikan Tao. Jadi jika rekan Taois ingin menjual harta karun ini saat ini, waktunya mungkin agak tidak tepat. Harga yang bisa kita berikan mungkin tidak dapat sesuai dengan harapan di hati rekan Taois. Saat dia berbicara, dia menatap ekspresi Culi tanpa jejak. Melihat bahwa komandan itu hanya berdiri diam di samping, tanpa ada niat untuk mengungkapkan pendapatnya, dia tiba-tiba merasa lega. Dia mengerti bahwa Culi benar-benar hanya perjodohan sederhana kali ini dan tidak mengganggu transaksi. Jika demikian, mereka dapat menurunkan harganya sedikit. Ini adalah hal yang normal. Meskipun harta karun itu berharga, bahkan jika mereka membelinya kembali, itu tidak akan dapat memainkan peran dalam waktu singkat. Para biksu yang memiliki harta karun ini perlu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memeliharanya. Ketika mereka benar-benar mengerahkan kekuatan mereka, mereka tidak tahu bahwa itu adalah tahun monyet dan bulan kuda. Secara relatif, Daoyu adalah salah satu cadangan strategis semua keluarga besar saat ini. Namun, kesempatan itu langka, dan jika memang benar, tidak ada yang mau melewatkan transaksi ini. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk, merenung sejenak, dan mengeluarkan dua benda lagi. Dengan cara ini, saya masih memiliki dua harta karun di sini. Silakan lihat. Jika ada yang menyukai Anda, saya akan memberi Anda harga. Jika pantas, saya bisa menerimanya. Culi awalnya tidak peduli dengan urusannya sendiri, tetapi sekarang dia menoleh dan menatap Lu Ye. Benar saja, melihat Lu Ye mengeluarkan dua harta karun lagi, kelopak matanya berkedut. Satu orang punya tiga harta karun, berapa banyak musuh yang harus dibunuh untuk bisa mendapatkannya? Para manajer itu juga terkejut. Sebelumnya, seluruh harta karun Pulau Changyun bisa dihitung dengan satu tamparan, tetapi Lu Ye mengeluarkan tiga keping sekaligus, yang sungguh mengejutkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.